Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tusam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasam yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Ya ampun, kalian lagi pada ngapain cuy? Mau kemana? Besok? Besok public holiday ya? Kasam libur. Kaisam sudah di chance ya waktu ada pertemuan di Tunmun itu, jadi Kaisam itu tuker hari libur Kaisam itu dengan public holiday. Jadi besok Kaisam kerja. Jadi buat kalian yang libur, hati-hati liburnya ya. Ya ampun, ini udah istirahat nih. Kalian udah istirahat apa belum nih? Kita doakan teman kita yang lagi di rumah sakit sehat-sehat ya, diminum obatnya. Teman Kaisam juga yang di interminit semoga mendapatkan majikan yang baik ya. Masih tersandung hutang piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Oke. Hari ini Kaisam akan bergibah tentang Hodai dan Hopa. Kalian masih ingat nggak kasus Hodai Hopa? Apa sih Kaisam? Itu loh yang orang tua laki-laki di Hong Kong yang menikah dengan wanita Thailand gitu kan. Kan viral kan tahun kemarin kan. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Kaisam ceritain sebentar nih. Jadi tahun lalu itu viral cuy di TVB, di mana ada sepasang suami istri nih, Hodai sama Hopa nih. Hodanya ini perempuan Thailand, umurnya 44 tahun, dinikahi oleh laki-laki lokal yang umurnya 77 tahun. Udah kakek nenek ya. Nah, mereka ini woro-woro ke TVB untuk meminta bantuan dikarenakan uangnya si kakek ini ya kan, yang totalnya itu 450.000 Hong Kong dollar, itu diambil alih oleh anaknya. Jadi kemungkinannya sih ya, pihak banknya ini saat si Hodai sama Hopak ini mau ngambil uang 100.000 Hong Kong dollar untuk modal usaha ya kan, mungkin pihak banknya ini memberitahukan ahli warisnya ya kan, karena kan kalau misalkan di bank itu ada dua yang bertanggung jawab cuy, ada yang kakeknya dan ada juga anaknya juga gitu cuy. Jadi bisa diakses oleh anaknya atau si pemilik rekening itu, karena kan udah tua ya cuy ya. Nah, mungkin pihak banknya saat mereka ini mau ngambil duit, itu woro-woro sama anaknya, "Bapak kamu mau ngambil duit nih." Mungkin dicurigai ya, karena kan udah lama juga kan si Apak ini, ditinggal meninggal gitu sama istrinya. Jadi ini adalah istri muda ya, cuy ya. Nah, bagaimana pertemuannya mereka? Jadi dulu itu Hodai itu kerja di pasar ya cuy ya, jadi pelayan toko sayur, di mana Hopak ini sering beli koran cuy di situ. Nah, dia ini kesemsem ya, di mana mungkin rumornya itu laki-laki tuh ditinggal istrinya banyak duit tuh ya kan, kan udah menjadi target nih. Hodanya juga di Cina ya, di Thailand sana, dia punya anak dua cuy, jadi kesini tuh merantau ya, otomatis lah pastinya untuk memperbaiki hidup. Akhirnya deketilah tuh si Apak itu dengan memberi sup fakau dulu tuh. Fakau itu kan sup yang paling mahal ya kan. Terus udah kayak gitu si Apaknya ini jadi jatuh cinta coy, jadi mereka itu menikah. Nah, saat menikah si Hodai ini diberikan emas yang gede banget ya kan, terus jam jam mewah kayak gitu coy, karena mereka itu men-show up di TVB kalau misalkan maharnya itu dikasih ini. Kalaupun ini si Hodai mendapatkan apa namanya, emas dalam pernikahannya aja itu udah gede banget gitu kan emasnya. Nah, duitnya yang 450.000 Hong dollar ini kan kaya ya, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah nih. Nah, terus si Apaknya ini dirayu untuk ya bikin restoran makanan lah cuy. Tapi uangnya itu tuh sudah diamankan oleh anaknya si Apak-Apak ini cuy, Hopak ini, karena mungkin dia merasa bahwa ini wanita ini nggak baik nih, mau ngeruk duitnya bapaknya aja. Ya kan, polemik ini terjadi cuy. Ada yang bilang, "Oh ya bener tuh, duitnya diamanin tuh. Oh, jangan sampai digerogotin nih sama si Hodai ini kan." Akhirnya banyak polemik, tapi anaknya itu silent, tidak membalas apapun perlakuan netizen ya, bahkan untuk show up di media sosial juga enggak. Nah, saat sudah diamankan nih duitnya sama anaknya, itu cuma disisain 4.500 aja di rekening Hopak ini. Jadi Hodai ini agak kecewa ya cuy ya. Nah, dia ini woro-woro loh tuh ke TVB untuk meminta bantuan. "Ini duit bapaknya kok diambil?" Katanya kayak gitu. Apalagi bapaknya udah menentukan pilihan. Ingat ya cuy, menikah dengan orang sini pun dia juga harus menempuh perjalanan 7 tahun nih dalam pernikahannya. Bener nggak? Nah, mungkin sih ya, bayangan kayak Tisam, si Hodai ini kan karena udah di-judge sama orang ya kan, kalau mau duitnya aja, mau apa, jadi kan udah nanggung kecemplung gitu ya cuy ya.
Jadi berusahalah tuh untuk menjadi istri yang baik. Oh, saya tuh cinta nih sama Hopa ya kan, walaupun dia 77 tahun, tapi saya tuh bukan karena uang ya kan. Akhirnya mereka itu membuat yang namanya YouTube channel ya, atau apa sih kalau misalkan di Cina itu TikTok kayak gitu lah cuy ya. Jadi mereka itu main streaming di situ saat makan, di streaming ya kan. Kayak kalian kalau live di rumah majikan gitu. Aduh ampun, nyindir aja kayak Sam. Nah iya, jadi mereka itu jadi terkenal lah tuh di Hong Kong. Nah, saking terkenalnya nih cuy, ini juga berdampak tentang emosi apa namanya, emosi si Apak ini sendiri. Nah, dari perjalanan pernikahan ini, mereka ini tampil di media sosial secara, couple ya, sweet ya, ternyata si Hodai ini juga masih memperdebatkan uang yang 450.000 Hong Dollar. Gimana caranya dia ini masih menyuruh si Hopa ini untuk mengambil kembali duitnya itu. Jadi sering bertengkarlah tuh mereka cuy. Nah terus saat mereka ini pulang ke Talok ya kan atau pergi kemana-mana berdua, itu tuh sering kena bully orang-orang yang lewat, "Hah itu Hopa, hah itu Hodai," gitu kan. Diejekin lah tuh sama netizen-netizen atau paparazi-paparazi di luar sana. Sehingga emosionalnya si Apak ini jadinya terganggu ya cuy ya. Nah kemarin itu terjadi insiden di mana saat mereka ini lewat ya di MTR Sungho ya. Jadi di situ itu ada deterjen yang menertawakan. Nah, ternyata Hopak ini ternyata dia sudah menyiapkan barang-barang untuk melindungi dirinya cuy dan istrinya. Sebenarnya yang baper ini Hopaknya ya, udah cinta banget gitu kan sama Hodai. Secara gitu kan dapat perempuan yang gemblang gitu kan. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Hopak ini ada pisau di tasnya, terus ada semprotan pestisida ya cuy ya, yang untuk tumbuhan yang kalau misalkan disemprotkan ke kulit itu bisa jadi gatel ya. Nah itu dia semprotkan ke orang-orang yang mengejeknya itu, sehingga kemarin itu juga Hopak juga tersandung sama hukum ya kan, ribut tuh di MTR gara-gara Hopak ini dibully di jalan gitu kan, lagi jalan sama Hodai terus dia menyemprotkan cairan pestisida. Jadi dia tuh sudah membekali di tasnya. Ini kan emosionalnya sebenarnya sudah keganggu ya si Hopaknya ini ya kan, karena juga pusing juga istrinya nuntutin duit terus gitu kan. Nah, terjadi peristiwanya ini gegernya kemarin nih di hari Jumat. Nah, gegernya ini kemarin di hari Jumat di mana Hodai ini cuy dicelurit nih pakai pisau sama Hopak. Jadi pengakuannya Hopak ya. Jadi si Apak-Apak ini digigit sama si Hodai saking keselnya, dia ngelarang istrinya ini mau pulang cuy ke Tailok ya kan, dimana si Hodai ini sudah capye tuh, dimana dia ini udahlah kita cerai aja gitu, percuma juga kita menjalani bahtera rumah tangga yang gak ada duit gitu kan. Akhirnya mau cerai aja nih, mungkin Hopaknya tuh gila saya udah kasih kamu emas begitunya gitu kan, kamu mau ninggalin saya gitu aja gitu kan, bagaimana apa kabar dunia. Akhirnya si Hopak ini juga kepancing emosinya yang tadi itu. Mungkin si Hopak juga sudah kena mental ya karena bulian-bulian netizen gitu kan. Omongan-omongan yang gak baik dari orang, lingkungan yang tidak bersahabat dengan mereka. Kadang kan kemarin juga kan sempat diusir dari apartemennya ya kan. Kemana-kemana nyari tempat tinggal. Jadi tidak seindah itu untuk memperjuangkan cinta mereka gitu cuy ya. Akhirnya Hopak ini kena kesel ya kan, ngelarang istrinya untuk pulang ke Tailok ya. Terus akhirnya bertengkarlah tuh di situ dan terjadinya gigitnya itu tangannya si Hopaknya, dan Hopaknya ini kepancing emosi sampai yaitu tadi apa namanya pisau lipat yang ada di tasnya itu digunakan untuk melukai si Hodai ini. Jadi saling bertengkar cuy, saling berdarah di situ cuy. Jadi akhirnya security ini datang mengamankan dan polisi ini datang cuy. Jadi mereka ini berdua di perumahan Tun Mun ya kan. Ini kira-kira tetangga kalian bukan sih? Jadi mereka berdua ini dibawa ke rumah sakit, dua-duanya dibawa ke rumah sakit cuy. Nah saat mereka ini dibawa ke rumah sakit, si Hodai ini membungkam ya, tidak memberitahukan kepada wartawan. Karena wartawannya kan ribut ya. Ini berasa kayak Hodai ini artis gitu kan, artis yang benernya aja nggak sampai gini gitu kan, didorong di troli itu kan mau masuk rumah sakit, padahal di rumah sakit itu kan nggak boleh ngambil video ya. Ini saking aja spesial Hodai sama Opak gitu kan, jadi boleh nih di videoin. Sampai akhirnya ditanya, kenapa kamu itu bisa digitu? Iya katanya saya itu di ini apa namanya, dilukain pakai pisau kepalanya sampai berdarah-darah kan diperban ya, ya kan.
Ya lucu sih ya, udah kayak gitu, "Saya juga nggak tahu kenapa suami saya itu melakukan seperti itu," katanya. Tapi dia bungkam nih, alasan kenapa dia itu bisa bertengkar. Nah, itu adalah modus diam tuh, dan dia bisa, eee langsung ngomong sama polisinya atau dia bisa menggunakan hak diam dia ya. Jadi kalau misalkan tidak mau menjawab kenapa, ya nggak apa-apa gitu kan, tinggal polisi membuktikan kenapa nih Hopak ini bisa melukai si Hodai ini, ya kan. Jadi anak-anaknya tinggal nonton aja bapaknya banyak tingkah gitu kan, udah tua gitu kan. Aduh ampun, tapi berita beredar di luar sana, ini karena Hodainya ini mau pulang, dilarang sama si Hopak ini, ya kan. Alasannya, ya pastinya karena si Hodai ini gagal untuk mendapatkan uang 450.000 Hong Dollar. Nah ini ya cuy ya, kan banyak ya orang-orang menikah dengan orang sini ya kan, apalagi nyari apak-apak gitu kan. Yang pertama dia pengen punya residen gitu kan, yang kedua ya pasti duitnya ya kan, atau kenapa nih, mungkin nggak sih nikah karena cinta, makan aja tuh cinta. Ya secara gitu kan udah tua gitu kan, nggak punya duit, apa yang dicari, bener nggak? Nah sedangkan Hodai ini udah pinter gitu kan, kenapa? Karena dia juga walaupun bercerai pun, walaupun nggak dapat KTP residen juga kan, tapi dia udah menang, ya kan, beli ini kan gelangnya gede-gede itu kan untuk nikahan itu udah lebih dari 100.000 Hong Dollar, ya kan, jam mahalnya aja waktu itu harganya 29.000 atau berapa gitu kan. Nah itu tuh cerita Hodai sama Hopak yang lagi menggemparkan Hong Kong, yang kalian kepo dan pengen dibahas sama Kak Yati, sama Kak Isya udah bahas ya. Nah mungkin itu buat seru-seruan kita semuanya biar kalian update tuh. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.